distribusi atau premi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengakuan investasi jangka panjang. Pengakuan yaitu berupa pengeluaran kas atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi, dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila yang pertama kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atau atas suatu investasi. Yang kedua yaitu nilai perolehan atau nilai wajah investasi dapat diukur secara memadai atau reliable. Baik, selanjutnya pencatatan investasi jangka panjang. Untuk pencatatan diperlukan karena setiap investasi nantinya memiliki tingkat pengaruh yang berbeda. Akuntansi harus mencerminkan seberapa besar kendali investor terhadap perusahaan yang dibeli sahamnya. Dibutuhkan juga transparansi informasi agar nantinya pengguna laporan keuangan atau investor atau bank tahu apakah perusahaan hanya sekedar menitip uang atau punya kuasa untuk mengatur arah perusahaan tersebut. Kemudian akurasi nilai aset. Nilai investasi di neraca harus mencerminkan kondisi yang paling mendekati kenyataan. Kemudian ada dasar pengakuan pendapatan, menentukan kapan perusahaan boleh mengakui laba dari investasinya, atau apakah saat pengumuman laba atau saat uang dividen benar-benar diterima. Adapun metode pencatatan yang pertama ada metode biaya atau cost method. Kapan digunakannya? Biasanya digunakan jika kepemilikan saham kecil atau di bawah 20% sehingga tidak punya pengaruh besar. Prinsipnya, investasi dicatat seberapa harga perolehan nolnya. Ciri utamanya nilai investasi di neraca tetap sama dan tidak berubah meskipun perusahaan tempat kita berinvestasi mengalami laba atau rugi. Hubungannya untuk 20% di bawah 20% ini hanya sekedar pemegang saham minoritas. Misalnya dari PTA ini membeli 5% saham dari PTB, maka PTA ini hanya berharap pada kenaikan harga dan pembagian dividen di setiap tahunnya. Jika nanti PTB ini memiliki untung besar tapi tidak bagi dividen, maka PTA tidak mencatat pendapatan apapun. Kemudian juga ada metode ekuitas atau equity method. Kapan digunakannya? Digunakan saat perusahaan memiliki pengaruh signifikan, biasanya kepemilikan itu 20-50%. Prinsipnya, investasi awalnya dicatat seberapa harga perolehan, namun nilainya akan terus disesuaikan secara berkala. Ciri utamanya, saldo investasi akan bertambah jika perusahaan tujuan atau invest mendapatkan laba, dan akan berkurang jika perusahaan tersebut mengalami kerugian atau membagikan dividen. Hubungannya yaitu perusahaan asosiasi. Contohnya jika PTA membeli 30% saham dari PTB, maka PTA ini berhak ikut dalam rapat strategi. Dan jika PTB nantinya melaporkan laba bersih sebesar laba bersih, maka PTA ini secara otomatis mencatat pendapatannya tersebut, meskipun uangnya nanti belum diterima secara tunai. Baik, untuk materi sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Untuk kelompok 6. Ada yang lain? Kelompok 6 kita lanjut. Kalau kita lihat dari CPT, metode ekuitas itu kan saat perusahaan memiliki pengaruh
diberikan 20% sampai 50%. Bagaimana jika perusahaan memiliki kurang dari 20% saham tetapi tetap punya pengaruh signifikan? Metode apa yang digunakan? Lanjut deh. Yang penting kacamata. Investasi itu kan pasti memiliki beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan. Nah, menurut kalian, investasi apa yang paling aman antara saham, obligasi, atau asuransi? Berikan penjelasannya gitu, sehingga kita bisa memiliki investasi mana yang paling aman. Mohon ulangi kembali soal. Menurut kalian, antara investasi saham, obligasi, maupun asuransi, itu tuh lebih aman investasi di mana? Pendapat kalian? Dengan soal bagaimana jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi masih memiliki pengaruh yang signifikan dan metode apa yang akan digunakan. Untuk hal ini, metode yang digunakan tetap metode ekuitas. Kenapa? Karena dalam PSAK 15 atau IAS 28, angka 20% hanyalah sebuah presumsi atau asumsi awal, bukan aturan mati. Kemudian, kuncinya bukan pada angka presentasi, melainkan pada substansi ekonomi. Jika perusahaan memiliki kurang dari 20% namun memiliki pengaruh signifikan, maka metode yang wajib digunakan adalah metode ekuitas. Apakah sudah menjawab? Saudari Putri. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Betty. Kalau perusahaan yang kita investasikan atau invest begitu terus-menerus, investor tetap pakai metode ekuitas selama masih punya pengaruh signifikan di perusahaan itu. Jadi rugi berkali-kali itu tidak otomatis bikin metode berubah. Yang terjadi adalah yang pertama, setiap kali invest rugi, investor ikut mencatat bagian ruginya. Dan yang kedua yaitu nilai investasi di laporan keuangan investor jadi makin turun. Kalau nilainya sudah turun sampai 0, maka yang pertama investor berhenti mencatat rugi tambahan, dan yang kedua kecuali investor memang punya kewajiban untuk terus menanggung kerugian, misalnya ada jaminan atau komponen tambahan dana. Apakah saudari jelas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rifka. Investasi apa yang paling aman menurut kami antara investasi saham, obligasi, atau asuransi? Nah, menurut kami investasi yang paling aman yaitu obligasi. Karena dimana itu risiko lebih rendah dibanding saham dan pendapatan tetap, dan juga jika obligasi pemerintah itu risiko gagal bayar sangat kecil. Nah, kalau untuk asuransi itu sebenarnya bukan instrumen investasi utama, di mana aman untuk proteksi jiwa kesehatan, tapi tidak untuk retur biasanya, tapi tidak untuk retur. Sementara untuk saham itu resikonya tinggi, dan proteksinya juga tinggi.
saya sebagai penutup, saya dapat menyimpulkan bahwa investasi jangka panjang bukan sekedar penyampaian aset, melainkan langkah strategis perusahaan untuk menjaga keberlanjutan bisnis, going concern, mengontrol rantai pasokan serta meminimalkan risiko melalui diversifikasi. Diperlukan kriteria pengakuan yang ketat. Investasi tidak bisa dicatat sembarangan, harus memiliki manfaat ekonomi yang jelas di masa depan dan nilainya dapat diukur secara handal. Perusahaan memiliki fleksibilitas untuk memiliki instrumen sesuai profil risiko dan tujuan, baik melalui instrumen ekuitas, saham, instrumen utang, obligasi maupun perlindungan aset asuransi. Pemahaman mendalam mengenai investasi jangka panjang juga sangat penting bagi seorang akuntan atau manajer keuangan. Kesalahan dalam memilih metode pencatatan atau instrumen investasi tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi juga pada keputusan strategi perusahaan di masa depan. Dengan pengelolaan investasi yang tepat, perusahaan tidak hanya mendapatkan profit tetapi juga daya saing yang lebih kuat di pasar. Baik, demikianlah presentasi pada siang hari ini. Saya selaku moderator. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri sebelum memulai presentasi. Nama saya Rizkywan Praditya sebagai moderator. Selanjutnya, Saya Nisa Fauzia Firdaus sebagai pemateri. Saya Nisa Putri Suturi sebagai pemateri. Saya bisa Najwa sebagai pemateri. baik, tanpa lama-lama mari kita mulai presentasi di siang hari ini. Untuk yang kepada Anissa Suri, saya persilahkan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang bukan sekedar menyimpan uang, melainkan strategi perusahaan untuk memutarkan modalnya di tempat lain dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Tujuannya adalah agar kekayaan tersebut produktif dan menghasilkan aliran kas masuk yang stabil bagi perusahaan. Investasi jangka panjang merupakan kegiatan penanaman sebagian kekayaan modal perusahaan kepada pihak lain atau perusahaan maupun personal untuk mendapatkan penghasilan yang tetap. Adapun tujuan strategis dari investasi jangka panjang yaitu ada 6. Yang pertama, mengarahkan dana khusus. Yang kedua, alat pengendali. Yang ketiga, kepastian operasional. Yang keempat, penghasilan pasif. Yang kelima, diversifikasi risiko atau penyebaran risiko. Dan yang terakhir ada persaingan sehat. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama, mengarahkan dana khusus, yaitu mengalokasikan dana yang tidak terpakai agar tidak menganggur dan memiliki nilai tambah. Yang kedua, ada pengendali, yaitu memungkinkan perusahaan untuk mengontrol atau memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan lain atau invest. Yang ketiga, ada kepastian operasional, di mana yaitu menjamin ketersediaan bahan baku dan akses pasar melalui kepemilikan saham di perusahaan pemasok ataupun distributor. Yang keempat yaitu penghasilan pasif, di mana yaitu tujuannya untuk mendapatkan dividen atau bunga secara rutin di setiap periode akuntansi. Yang kelima ada diversifikasi risiko atau penyebaran risiko, di mana yaitu dimaksud untuk perusahaan melakukan investasi jangka panjang pada berbagai sektor atau instrumen yang berbeda untuk meminimalkan kerugian total. Istilah populernya adalah don't put all your eggs in one basket, atau jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Dan yang terakhir ada persaingan sehat, di mana investasi jangka panjang itu bertujuan untuk mengurangi persaingan yang tidak perlu dan menjalin hubungan kepemilikan antar perusahaan sejenis. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis investasi jangka panjang yang akan dijelaskan oleh Ai. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis investasi jangka panjang. Terdapat 3 jenis investasi jangka panjang. Yang pertama yaitu saham, yang kedua obligasi, dan yang ketiga asuransi.